Sebentar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin membahas tentang peretasan akun YouTube di sebuah institusi yang ada di Indonesia, yaitu DPR RI. Dengan anggotakan saya Farah Fabrizio sebagai moderator, lalu anggota saya ada Intan, Wilya, dan Rashid. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Intan. Pada Intan dipersilahkan. Yang pertama ada ringkasan eksekutif insiden, yaitu informasi target adalah akun YouTube resmi DPR RI yang dilakukan pada 6 September 2023. Status insiden yaitu takeover atau pengambil alihan paksa akun, yaitu seperti penayangan ilegal, live streaming, promosi judi online. Faktor serangannya, dugaan awal rekayasa sosial melalui metode phishing. Selanjutnya, tingkat keparahannya sangat tinggi, yaitu melibatkan akun resmi lembaga negara, disrupsi informasi publik, dan berpotensi menurunkan reputasi. Kronologi eskalasi insiden, yang pertama yaitu kehilangan kendali. Pada pagi hari 6 September 2023, admin resmi menyadari akses ke akun YouTube DPR RI telah terputus sepenuhnya. Yang kedua, alterasi identitas. Eskalasi 1. Peretas mengubah nama akun, foto profil, dan tata letak halaman utama channel. Yang ketiga yaitu eksploitasi publik. Eskalasi 2. Akun mulai menayangkan beberapa live streaming yang mempromosikan situs judi online secara masif. Yang terakhir yaitu intervensi dan pemulihan. DPR RI mengaktifkan protokol darurat bersama Google, BSSN, dan Polri. Akses dipulihkan bertahap. Terima kasih kepada Intan. Selanjutnya pembahasan kedua yang akan dibahas oleh Rashid. Pada Rashid kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya adalah anatomi phishing. Phishing adalah manipulasi psikologis peretas menyamar sebagai entitas terpercaya, misalnya sebagai email palsu atau tawaran sponsor, untuk memancing admin menyerahkan data krusial seperti username, password, dan kode OTP secara sukarela. Dugaan kedua itu pencurian cookie. Selain mencuri password, malware dapat menyedot cookie browser korban. Cookie adalah stempel tiket masuk otomatis. Jika cookie dicuri, peretas bisa langsung masuk ke akun tanpa perlu mengetikkan password sama sekali. Rantai serangan. Yang pertama itu adalah distribusi umpan. Peretas mengirimkan pesan atau email berisi tautan phishing yang dirancang secara meyakinkan. Kedua, kesalahan fatal. Korban mengklik tautan tanpa memverifikasi keaslian alamat web. Dan yang ketiga, ilusi keamanan. Korban diarahkan ke halaman login palsu dan memasukkan email serta password. 4. Ekstraksi data. Kredensial login korban beserta potensi cookie browser langsung terkirim ke server peretas. Yang kelima, takeover. Peretas mendapatkan akses penuh ke akun YouTube dan mengubah pengaturan identitas. Dan yang keenam, eksekusi tujuan. Akun resmi dikendalikan secara sepihak untuk melancarkan siaran langsung judi online. Baik, terima kasih pada Rashid. Selanjutnya pembahasan ketiga yang akan dibacakan oleh Wilya. Pada Wilya kita persilakan. Oke, selanjutnya ketiga adalah diagnostik celah keamanan atau vulnerabilities. Yang pertama satu, human error. Kelalaian atau kurangnya literasi keamanan admin dalam mengidentifikasi tautan phishing dan email mencurigakan. Yang kedua, kelemahan autentikasi. Absen two-factor authentication atau 2FA mengandalkan kata sandi saja membuat akun langsung runtuh begitu password bocor. Yang ketiga, eksploitasi malware. Infeksi malware pada perangkat admin yang memungkinkan pencurian cookie browser mengizinkan peretas bypass lapisan login. Peta dampak insiden atau blast radius. Yang pertama, pusat peta. Institusi DPR RI. Penurunan kredibilitas seketika, hilangnya kendali atas corong komunikasi publik, dan disrupsi penyebaran informasi resmi lembaga. Yang kedua, lingkaran tengah masyarakat umum.
distorsi informasi publik, kebingungan masif, dan potensi kerugian finansial akibat paparan promosi judi online dari sumber resmi. Yang ketiga, lingkaran luar, postur pemerintah, mengirimkan sinyal darurat atau refleks bahwa postur keamanan siber instansi pemerintah masih rentan dibobol oleh taktik peretasan dasar. Oke, baik, selanjutnya akan saya bahas. Itu ada protokol respon dan investigasi. Itu yang pertama ada DPRI Google, pemulihan teknis, yaitu dengan cara menghentikan siaran ilegal secara paksa, lalu memulihkan akses kepemilikan akun, dan menormalkan nama dan tata letak channel. Lalu ada pihak BSSN, yaitu dengan cara melakukan audit forensik pada perangkat admin medsos, lalu melacak IP address pelaku yang ternyata berasal dari Amerika Serikat. Lalu yang ketiga ada pihak Baris Krim Polri untuk membuat sebuah penyelidikan cyber hukum untuk mengidentifikasi dan menindak orang yang dibalik serangan. Selanjutnya adalah pertahanan keamanan cyber, yaitu ada jika kita ketergantungan pada password, kita harus mengaktifkan mengaktifkan two factor authentication untuk setiap perangkat baru. Lalu jika ada infiltrasi malware atau bajakan, kita harus melakukan instalasi antivirus premium, larangan keras software bajakan, dan pembaruan rutin pada OS yang telah digunakan. Yang ketiga ada tautan palsu, kita harus memverifikasi URL sebelum login. Lalu ada kerentanan psikologis manusia, yaitu kita harus mengedukasi dan dalam keamanan cyber kepada seluruh instansi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Insiden YouTube DPR RI membuktikan bahwa infrastruktur teknologi secanggih apapun akan runtuh jika operator di baliknya berhasil dikelabui. Phishing pada dasarnya adalah rekayasa sosial yang akan membuat serangan terhadap psikologi manusia. Lalu ada protokol keamanan yang berlapis atau 2FA harus berjalan dengan literasi cyber yang kuat setiap individu. Oke, baik, sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.